Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita rencanakan, insyaallah taala melalui grup ini saya akan memberikan pelajaran yang sifatnya online melalui WhatsApp yang insyaallah taala pada setiap paginya jam 10 kita akan membaca kitab Silsilah Tauhid Al-Uluhiyah. Sedangkan pada asarnya di sore harinya kita akan membaca kitab Umdatul Ahkam, hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara dan menerangkan seputar fikih. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya memulai membaca kitab pada pertemuan pagi ini, saya akan memberikan beberapa muqaddimah. Muqaddimah yang pertama adalah tentang pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu dan keutamaan ilmu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu agama, barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Nasa'i dan yang lain-lainnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sallakallahu lahu tariqan min turuqil jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, maka Allah akan bentangkan kepadanya jalan-jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnataha li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu agama karena sebagai bentuk ridha kepada mereka. Wa innal alim la yastaghfiranna lahu man fis samawati wal ardi hatta al hitani fi jawfil ma. Sesungguhnya orang yang berilmu diminta ampunan kepadanya oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit, yang ada di bumi, dan seluruh ikan-ikan yang ada di bawah kolong air. Wa inna fadlal alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib lailatal badr. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah yang jauh dari ilmu, maka laksana bulan purnama di atas bintang-bintang. Tentunya bulan purnama jauh lebih terang daripada bintang-bintang yang ada di angkasa. Wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu mereka adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi mereka tidak pernah mewariskan dirham maupun dinar. Wa innama warrathul ilma. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihazzin wafir. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka sungguh dia telah mengambil sebuah bagian yang sangat besar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis itu menerangkan kepada kita bagaimana keutamaan dan manfaatnya ilmu. Di mana ilmu itu adalah cahaya yang dapat menerangkan kegelapan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ilmu kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang jelek, kebatilan dari kebenaran, kebedahan dari sunnah, dan kesyirikan dari at-tauhid. Sehingga di dalam Al-Qur'anul Karim Allah mengibaratkan ilmu ini laksana cahaya. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, "Awaman kana maitan فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها." Apakah orang yang tadinya telah mati hatinya, kemudian kami hidupkan dia dengan cahaya ilmu ini, yang dengan cahaya tersebut dia dapat berjalan di tengah-tengah manusia. Apakah orang yang demikian sama dengan orang-orang yang berada di dalam berbagai kegelapan kebodohan yang mereka tidak akan keluar darinya? Maka dengan dua hadis ini sungguh sangatlah cukup untuk memberi motivasi kepada kita semua dalam bersemangat di dalam menuntut ilmu agama ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kitab yang akan kita baca di silsilah tauhid setiap pagi adalah kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa. Adalah kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa atau dalam penyebutan yang lain Tsalatsatul Usul, yang ditulis oleh seorang ulama Ahlus Sunnah yang berada di abad 12 Hijriah, yaitu seorang yang bernama Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Yang kitab ini membahas tentang 3 landasan pokok agama, yang mana 3 landasan tersebut adalah sesuatu yang akan ditanya seorang setiap hamba di kuburannya kelak oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya. Dan sebelum kita memasuki kitab ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa mempelajari ilmu tauhid dan akidah ini sangatlah penting bagi seorang mukmin ataupun mukminah. Karena tauhid dan akidah dialah yang menjadi timbangan
atau barometer diterima atau tidak diterimanya amalan seorang hamba. Manakala i'tikad, manakala aqidah dan tauhid seorang hamba tidak benar, maka tidaklah manfaat amalan yang banyak yang dia lakukan, melainkan amalan tersebut akan menjadi debu yang bertembangan di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu faj'alnahu haba'an manthura." Kami akan mendatangkan seluruh amalan-amalan yang pernah mereka lakukan ketika mereka di dunia, lantas kami menjadikannya bagaikan debu yang berterbangan. Inilah amalan-amalan dan ibadah yang banyak dilakukan oleh seorang hamba manakala tidak dibangun di atas ilmu, tidak dibangun di atas akidah dan tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang aplikasi saya yang sebenarnya itu untuk merekam qadarullah agak hang, maka saya rekam melalui WhatsApp karena rekamannya durasinya terbatas. Insyaallah taala besok kita akan lanjutkan kembali pelajaran tauhid al-uluhiyah. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.